Saya Fauzian Fadurrahman Madiananda dengan NIM terakhir 1094. Nama saya Sama Safira dengan NIM akhir 114. Nama saya Kalisa Zara Salbila dengan NIM akhir 1171. Nama saya Gina Yunita dengan NIM akhir 1226. Nama saya Risma Dianitami dengan NIM akhir 21206. Nama saya Muhammad Iksan Mubarak dengan NIM 21103. 1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek dum tek tek dum tek. Gak tanggung-tanggung, luas lahan di sini mencapai 2000 hektar dan hanya ditanami oleh satu jenis tanaman saja, yakni aloe. Pertama dalam budidaya tanaman aloe vera, tentu aja proses penanaman. Di sini, para pekerja pertama kali menyiapkan lahan. Biasanya, tanah yang digunakan dalam hal ini adalah tanah kering dan gak terlalu berair. Mau itu tanaman yang dari bibit ataupun tanaman yang tinggal tunggu dipanen ulang, proses perawatannya itu cukup mirip. Mulai dari pembersihan dari rumput liar yang bisa mengganggu pertumbuhan lidah buaya, pemupukan untuk memperlancar pertumbuhan aloe vera, hingga penyiraman yang dilakukan selama 2 minggu hingga 3 minggu sekali. Jadi, meskipun tanaman ini dianggap sebagai tanaman padang pasir, tapi yang namanya tanaman tentu aja butuh air. Maka saatnya nih, lidah buaya tadi naik ke truk untuk diangkut masuk ke pabrik. Sampai ke pabrik, saatnya aloe vera yang baru saja dipanen masuk ke tahap pabrik pertama, yaitu pembersihan. Proses ini dilakukan dengan cara merendam semua lidah buaya tadi ke dalam air klorinasi yang berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan juga kuman yang ada di daun lidah buaya dari kebun. Oh iya, volume bak air yang digunakan dalam proses ini harus sangat besar loh, karena jumlah lidah buaya yang diproses di sini mencapai lebih dari 110 ton per harinya. Wah, nah jika sudah cukup lama direndam, maka lidah buaya ini akan didorong masuk ke dalam pabrik. Di dalam pabrik, lidah buaya ini akan masuk dalam proses pemotongan yang nyenengin banget untuk dilihat. Mulai dari bagian berduri hingga pelepah besar lidah buaya juga dipotong. Pertama-tama, bagian kiri dan kanan lidah buaya yang berduri itu dipotong menggunakan gagang konveyor yang sudah dibuat khusus. Setelah itu, semua lidah buaya tadi dicuci kembali. Jika sudah, maka konveyor akan membawa lidah buaya ke pemotongan selanjutnya, di mana bagian pelepah atas dan bawah lidah buaya itu dihilangkan dan cuma gelnya aja yang diambil. Widih, cepet banget sih abang-abangnya motong. Nah, jika sudah dipotong, gel-gel yang dihasilkan akan diperiksa dulu nih sama emak-emak berikut. Kalau masih ada pelepah yang tertinggal, maka harus dilepas dulu. Setelah betul-betul bersih, baru deh gel lidah buaya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan adonan. Proses ini dilakukan menggunakan mesin canggih yang dilengkapi dengan berbagai macam pipa. Di pipa-pipa ini nih, gel aloe vera tadi mengalami proses pasteurisasi atau proses pemanasan untuk membunuh bakteri dan mikroba merugikan. Nah, di proses ini juga nih, gel lidah buaya yang diproses ditambah 0,1% asam ascorbat sebagai pengawet untuk menambah masa kadaluarsa dari aloe vera. Setelah proses ini selesai, maka lidah buaya yang dihasilkan akan disimpan dalam kontainer kedap udara yang disterilkan menggunakan bantuan mesin. Ya, meskipun udah di packing, aloe vera tadi belum bisa dikirim loh, karena masih ada tahapan lain, yaitu quality control untuk mengecek kualitas dari aloe vera yang diproduksi. Biasanya sih akan diambil 20 hingga 25 sampel untuk dilakukan pengujian lab. Hal yang diuji ada beragam, mulai dari berat jenis, warna, tekstur, dan berbagai hal lain. Kalau semuanya udah lulus tes, maka aloe vera udah siap dikirim ke berbagai tempat untuk dikemas dan siap deh untuk digunakan.